Shalom keluarga Allah. Sekarang kita ada di dalam Suara Gembala minggu ini. Nah, saya ingin membagikan kepada saudara apa yang saya rasa saya terima dari Tuhan Rabu kemarin ini, ya. Secara khusus terkait dengan situasi yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan merebaknya virus corona ini, ya. Jadi saya ingin ajak saudara untuk pay attention, untuk perhatikan sungguh-sungguh, ya. Dan ini perlu dari pihak kita untuk meresponi pesan ini dengan segenap hati kita. Saya ingin bacakan buat saudara di Keluaran 12 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Ini kisah ketika pada waktu itu bangsa Israel ya ada di Mesir, di bawah perbudakan Mesir, dan Tuhan mau membawa mereka keluar. Kemudian Tuhan melepaskan 10 tulah itu, tulah demi tulah dilepaskan. Tapi Firaun sepertinya tidak goyang. Gitu, dia tetap berkeras hatinya dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Baru ketika tulah terakhir, tulah final, tulah yang ke-10, di situ kekuatan Mesir diluluh lantakkan dan dihancurkan. Ya, nah saya ajak saudara untuk baca di Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Jadi perlu anak domba di sini. Ya, ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sabukkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Jadi darahnya harus dioleskan di pintu rumahnya. Oke? Ya, terus seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi ternyata petunjuknya bukan cuma disuruh mengoleskan darah anak domba itu, tapi ada petunjuk yang kedua juga, yaitu kamu tidak boleh keluar pintu rumahmu sampai pagi, sampai tulah itu selesai. Oke, ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan, perhatikan, tidak membiarkan pemusnah, disebut sebagai pemusnah, oke, ya, masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi saudara harus ngerti yang terjadi pada waktu itu, pemusnah itu dilepaskan di seluruh tanah Mesir untuk menulahi dan membawa kematian anak sulung di seluruh tanah Mesir. Tapi semuanya di bawah kendali Tuhan. Semuanya seizin Tuhan. Ya, dan kalau orang Israel ngikutin petunjuk yang daripada Tuhan itu, maka perlindungan Tuhan ada atas mereka. Ya, petunjuknya tadi yang utama ada dua. Yang satu disuruh mengoleskan darah anak domba. Dan yang kedua, jangan kamu keluar dari rumahmu sampai tulah itu selesai. Nah, kalau bangsa Israel menangkap pesan Tuhan itu, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mematuhi dengan kedisiplinan yang tinggi, maka mereka akan diluputkan dari pemusnah itu. Tapi sebaliknya, sekalipun mereka adalah umat Tuhan, sekalipun mereka bangsa Israel pada zaman itu, ya, kalau mereka nggak patuh sama pesan Tuhan, mereka nggak mau mengoleskan darah anak domba di pintu rumah mereka. Mereka seenak-enaknya keluar dari rumah mereka
secara serampangan dan tidak memperhatikan pesan Tuhan. Saya mau ngomong begini, walaupun itu umat Tuhan, tapi kalau tidak memperhatikan pesan Tuhan, maka mereka sangat rentan, ya mereka buka celah sehingga mereka bisa ditulahi oleh si pemusnah. Karena pemusnah sedang dilepaskan. Nah, hari Rabu kemarin saudaraku, ketika saya berdoa seolah-olah kisah ini dimunculkan, diingatkan lagi, ya, di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, dan di dalam doa saya merasakan seolah-olah seperti itulah yang sedang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, di mana virus corona merebak, merajalela di seluruh dunia. Seolah-olah itulah si perusak, ya, yang sedang merajalela di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pesan yang penting ini buat saudara semua, supaya kita juga diluputkan dari si pemusnah itu, diluputkan dari virus yang mencelakakan itu. Ya, yang pertama, pesan Tuhannya, oleskan darah anak domba. Oke, anak domba dialah Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah 2000 tahun yang lalu, dia turun ke dunia dan dia menyerahkan dirinya sebagai anak domba Allah. Dia menyerahkan tubuhnya dan darahnya mati bagi kita di kayu salib, supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara harus menggunakan setiap hari darah anak domba Allah di dalam hidup saudara. Aktifkan perlindungan darah Kristus. Karena perlindungan darah Kristus lebih berkuasa dari virus apapun, dari sakit penyakit apapun, dari wabah apapun. Doa saya perlindungan Tuhan itu menyertai saudara, menyertai keluarga saudara dimanapun Anda berada. Tapi yang kedua, ada pesan juga ternyata yang harus kita perhatikan. Yaitu apa tadi? Kamu jangan keluar dari pintu rumahmu. Oke. Nah, ini penting sekali buat kita. Juga ini ternyata sejalan juga dengan anjuran pemerintah supaya kita tetap tinggal di rumah. Oke. Ya. Jadi saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan. Di momen-momen tertentu keluar dari rumah itu oke. Tapi di momen ketika tulah itu sedang berlangsung. Di momen ketika pemusnah itu sedang diizinkan, dibiarkan merajalela. Di situ petunjuknya bahkan untuk umat Tuhan harus tinggal di dalam rumah. Nah, saya berdoa saudara bisa menangkap dan mengerti pesan Tuhan ini. Ya. Dan saya perlu ngomong begini, memang ini tidak bisa kita buat persis sama paralel apa yang terjadi sekarang ini di zaman kita dengan yang terjadi ribuan tahun yang lalu di tanah Mesir pada zaman itu. Ya, karena pada zaman itu banyak yang mati adalah anak sulung di Mesir. Oke. Sedangkan pada zaman ini yang kebanyakan menjadi korban adalah orang yang sudah lanjut usia atau orang yang mempunyai kelemahan di dalam kesehatannya, di dalam tubuhnya secara jasmani. Ya, tapi saya perhatikan begini saudaraku, ya, dua hal ini, dua pesan ini perlu kita tangkap dan kita mengerti di momen seperti sekarang ini, ya, kita harus pastikan aktifkan perlindungan darah anak domba, perlindungan darah Kristus. Yang kedua, tetap tinggal di rumah. Kecuali, nah memang ada pengecualian. Kalau saudara adalah dokter, saudara perawat, ya, saudara ada di bidang kesehatan yang di momen ini saudara justru dipakai oleh Tuhan, ada di garis terdepan untuk berjuang, untuk mengobati dan merawat para pasien itu. Saya berdoa kekuatan ilahi yang daripada Tuhan, urapan khusus yang daripada Tuhan menyertai saudara, menjaga saudara, melindungi saudara, dan memberikan kesembuhan bahkan kesehatan ilahi di dalam hidup saudara. Oke. Tapi buat saudara yang lain, ya, saya ingin ajak saudara pastikan mulai sekarang dua hal ini. Aktifkan perlindungan darah Yesus. Artinya begini, setiap hari, setiap pagi saudara bangun, saudara caranya gimana mengaktifkan perlindungan darah Yesus? Caranya dengan memperkatakan, simple. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan darah Kristus ada di dalam hidupku. Ada melindungi, menjaga tubuhku dari semua sakit penyakit, dari semua wabah, dari virus corona. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Keluargaku aman dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang yang aku kasih aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu cara, yaitu memperkatakan dengan perkataan profetik, dengan perkataan iman. Ya,
Terus kemudian yang kedua dalam kondisi seperti ini, sebisa mungkin saudara ikuti anjuran pemerintah. Tetap tinggal di rumah, stay at home. Karena itu saudara saya anjurkan ikut doa puasa. Karena kalau saudara ada di rumah ya, saudara doa puasa. Oke, Anda ada di rumah, Anda safe di situ, darah Yesus melindungi saudara, saudara ikut doa puasa. Karena Tuhan akan pakai saudara, Tuhan akan mengurapi saudara untuk mendatangkan kesembuhan ilahi bagi banyak orang. Itu sebabnya kita perlu doa puasa, kita perlu bangkit dan kita harus menjadi terang. Ya, bahkan saudaraku, saya baru aja beberapa hari yang lalu mendengarkan pesan yang disampaikan Pastor E.A. Adeboye ketika dia bicara tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini dengan mewabahnya virus corona di seluruh dunia. Ya, dia ngomong begini bahwa di awal tahun dia mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa di tahun ini akan ada yang namanya compulsory holiday. Artinya akan terjadi liburan wajib di seluruh dunia. Ternyata di berapa bulan di tahun 2020 ini tiba-tiba merajalela virus corona ini. Ya, dan ini adalah satu momen yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini istilahnya Pastor Adeboye adalah liburan wajib. Oke, jadi saudara, Anda perlu tinggal di rumah. Oke, saudara ikuti anjuran pemerintah, belajar untuk beradaptasi, ya bekerja di rumah, beraktivitas dari rumah. Ini momen saudara juga membangun kedekatan dengan keluarga saudara. Ini momen saudara dan saya belajar mulai meningkatkan gaya hidup sehat. Oke, meningkatkan kebersihan kita. Ya, jadi saya percaya kalau saudara memperhatikan dua pesan ini, saudara akan diluputkan, saudara akan diselamatkan dari pemusnah massal itu. Perlindungan Tuhan ada atas hidup saudara. Pertanyaannya sekarang buat saudara, jemaat keluarga Allah atau saudara yang sedang mendengarkan saya ini. Kalau saudara ngomong, Pak saya bekerja dan saya tidak punya pilihan, saya tetap harus keluar dan saya tetap harus bekerja. Jadi apa yang harus saya lakukan? Atau saudara ngomong, saudara adalah dokter, saudara adalah perawat yang tetap harus merawat pasien di dalam kondisi sekarang ini. Enggak masalah saudaraku. Yang pertama, ada dua pesan juga. Yang pertama, ya, aktifkan perlindungan darah Yesus seperti yang lainnya tadi yang saya sampaikan kepada saudara semua seluruh jemaat keluarga Allah. Tapi yang kedua, ketika saudara harus pergi dari rumah, ya, tutup semua celah yang bisa menjadi jalan masuk untuk penularan virus tersebut bisa masuk di dalam hidup kita. Jadi saya ingin ajak saudara pastikan kebersihan. Ya, pakai masker. Saudara tetap perlu pakai masker. Ya, sering cuci tangan dan jaga semaksimal mungkin supaya nggak ada celah terbuka, virus itu bisa menular ke tubuh kita. Jadi saudara jaga semaksimal mungkin. Tapi setelah itu, ya, Anda jangan tercekam dalam ketakutan, oke? Setelah itu, setelah Anda lakukan semua yang maksimal yang Anda bisa lakukan, yang berikutnya Anda belajar berserah sama Tuhan. Anda belajar percaya bahwa God is in control. Tuhan pegang kendali. Kalau Anda tetap percaya sama Tuhan, Anda sudah melakukan bagian yang terbaik dan Anda percaya penuh sama Tuhan, saya yakin kuasa Tuhan lebih dari sanggup untuk menjaga, untuk melindungi saudara. Semua virus, semua sakit penyakit akan dihancurkan, dipatahkan. Si pemusnah itu akan dilewatkan dari saudara dan perlindungan Tuhan menyertai saudara dan menyertai keluarga saudara. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara, ya, mari kita pastikan pesan Tuhan ini kita tangkap dan kita lakukan dengan ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi. Saya yakin ketika tulah ini lewat, ketika momen ini sudah lewat, saya percaya akan ada kemenangan, gilang, gemilang, akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, akan ada mujizat-mujizat yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Salam kegerakan, Tuhan memberkati.